energi listrik, terlebih pada sektor rumah tangga ataupun sekolah. Nah, yang menjadi masalahnya ketika setiap rumah tangga banyak memakai energi listrik, tentu tagihan daripada listrik setiap rumah tangga itu setiap bulannya pasti akan meningkat atau pasti akan besar atau pasti akan membengkak. Itu suatu masalah? Iya, itu suatu masalah. Karena setiap bulannya meningkat, selalu meningkat pembayaran tagihan listrik setiap rumah tangga. Sekarang anak-anak ibu mencari solusi bagaimana cara mengatasi konsumsi listrik yang berlebihan sehingga tagihan biaya listrik setiap bulannya pada sektor rumah tangga atau pada setiap rumah tangga itu bisa stabil atau kalau boleh turun. Jadi sekarang ibu kasih waktu sama kalian untuk mendiskusikan hasil video tadi yang kalian tonton yang ditayangkan. Apa solusi yang bisa digunakan agar penggunaan konsumsi listrik itu lebih stabil sehingga biaya tagihan listrik nantinya akan stabil juga, tidak turun naik atau tidak membengkak atau tidak semakin setiap bulannya ganti bulan selalu meningkat. Sekarang untuk melakukan diskusi tersebut kalian bentuk kelompok. Nah, karena kalian sudah memiliki kelompok masing-masing, sekarang ibu kasih LKPD untuk tempat kalian menuliskan hasil diskusi dari setiap kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1, salah seorang menjemput ke depan LKPD-nya. Untuk kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 3, kelompok 4. Nah, untuk mengerjakan LKPD tersebut, untuk mengerjakan LKPD tersebut, perhatikan di situ apa yang menjadi masalah. Seperti yang bilang tadi, salah satu masalahnya itu adalah tingginya konsumsi listrik di Indonesia, termasuk salah satunya sektor rumah tangga. Jadi di sana bagaimana cara mengatasi atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia sehingga konsumsi listrik di sektor rumah tangga atau di sektor sekolah itu bisa stabil, sehingga tagihan biaya listriknya juga akan stabil. Nah, sekarang ibu kasih waktu kalian mengerjakan setiap kelompoknya 25 menit. Sudah cukup itu? Cukup. Berarti cukup 25 menit ya untuk mengerjakan diskusi kalian. Itu nanti bisa dicari dari bahan ajarnya, dari buku paketnya ataupun dari internet, dan juga tadi tayangan video yang telah ditayangkan di depan. Nah, sekarang silahkan periksa LKPD-nya, lalu kerjakan apa yang menjadi solusi dari permasalahan berdasarkan video yang ditayangkan tadi. Bisa semua? Bisa. Nanti kelompok? Bisa. Nanti ketika ada kendala, nanti ditanya ke ibu ya. Misalkan kelompok 1, Bu, bagaimana cara ini, terus bagaimana menentukannya? Ditanyakan ke ibu. Setelah nanti selesai diskusi, kita akan mempresentasikannya masing-masing kelompok ke depan. Sudah ya? Sekarang silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu 25 menit. Berarti nanti selesai pada jam 10. Ya kan? Nah, jam 10 nanti selesai. Setelah itu nanti kita presentasi. Silahkan masing-masing kerjakan. Lihat dari bukunya, dari bahan ajarnya, ataupun kan ibu suruhkan kalian membawa handphone, bisa juga dari handphone.
Jadi banyak nanti apa saja yang menjadi solusi dari pemakaian energi yang berlebihan. Akan dikerjakan saling diskusi. Tulis di buku masing-masing dan juga di LKPD-nya. Terlebih dahulu dituliskan dulu nama kelompoknya. Ya, dituliskan terlebih dahulu nama kelompok masing-masing. Ini kan hasil video pengamatan. Jadi ini nanti apa saja yang menggunakan energi listrik di rumahmu. Misalkan kan listrik kan menggunakan. Nah, apa saja? Tuliskan diskusi dengan kelompokmu di rumahmu apa, di rumahnya apa. Jadi itulah ini. Jadi kan terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa saja yang kita gunakan di rumah yang menggunakan energi listrik. Kemudian ketika kita sudah tahu, tentu kita harus tahu mengatasi agar penggunaan daripada alat-alat listrik di rumah itu bisa kita efisienkan biar tidak tinggi bengkak biaya tagihan listrik di bulan-bulan berikutnya. Nah, jadi seperti itu ya, ditulis dulu apa saja yang dipakai di rumah yang menggunakan energi listrik. Kemudian ini selesaikan, baru kan di belakang ada kesimpulannya. Jadi dari kesimpulannya ini nanti, dari kesimpulannya ini semua, bukanlah di sini kesimpulannya. Kita kasih waktu 25 menit. Ada lagi yang kurang paham bisa bertanya. Nah, silakan dikerjakan. Atau kalau misalkan susah seperti ini kelompoknya bisa di depan juga diangkat di sini bisa. Atau sudah pas seperti ini? Sudah. Nah, semua mengerjakan. Kan sudah ada buku dan juga LKPD, bisa juga di buku tulis dulu dicoret-coret, lalu dituangkan nanti di LKPD masing-masing. Siap Prianto ya? Semangat ya Prianto? Semangat ya, harus semangat. Mas enggak semangat? Masih semangat kan? Masih, semua harus semangat karena kan masih muda, berarti semangat muda itu masih menggebu-gebu, harus menggebu-gebu. Kalau ada yang belum paham mengisi daripada LKPD tersebut, ditanya ke ibu ya. Jangan jadi kamu bertanya-tanya di situ. Akhirnya tidak selesai. Karena kamu kan bingung sendiri. Padahal ada ibu di sini sebagai fasilitatornya untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaanmu. Silakan dikerjakan. Nah, ini kan ada bahan ajarmu. Jadi dari sini bisa kamu tulis nanti dituangkan di sini. Terus kemudian bisa juga teman yang lain karena memang setiap kelompok satu KPD-nya bisa coret-coret di bukunya juga. Nanti ketika presentasi kan kalau bisa semuanya yang bicara, misalkan salah satu bicara mengatasinya yang pertama ini, kemudian Aldo mungkin menjawab menurut bukunya seperti itu.
tidak sama. Ada yang bilang A, dan yang satu yang bilang B. Jadi hasil diskusinya dituangkan di dalam LKPD. Sekali lagi. Setelah nanti dapat solusi dari masalah yang ada pada LKPD, baca dulu semuanya, baru simpulkan apa kesimpulan dari solusi yang kamu isi untuk masalah tersebut. Ya, jangan lupa ya membuat kesimpulan dari solusi masalah yang ada. Paham ya masing-masing kelompok ya? Dan nanti setelah presentasi di depan, ternyata kesimpulannya tinggal, ya kan? Itu kebiasaan lupa menyimpulkan suatu solusi dari masalah tersebut. Jangan sampai ketinggalan. Karena semua itu juga dinilai. Sudah ada? Sudah. Oke, si Eprianto. Kenapa Eprianto? Siapa Eprianto? Siapa yang ini? Eprianto itu. Dia nggak tahu itu. Sudah kelompok 4? Belum sedikit lagi. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Periksa kembali hasil diskusimu. Setelah itu nanti kita mempresentasikannya ke depan. Tiap kelompok nanti mempresentasikan ke depan. Sudah ya? Masih ada waktu 5 menit lagi. Sudah, April. Kenapa, April? Ada.
beda di rumah si Samuel, di rumah si Livi, kan? Di rumah si Budi, di rumah si Ferde, si Mael, si Christian, kan beda-beda, gitu kan? Nah, bisa nanti digabungkan di sini. Itulah gunanya kelompok. Mendiskusikan apa saja yang ada di rumah dan apa solusi dari masalah yang ada di LKPD. Berarti setiap kelompok sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Sedikit lagi. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sedikit lagi. Berarti selesaikan dulu karena masih ada waktu. Tinggal berapa menit lagi tuh? Mana ada yang menit lagi tuh? 3 menit lagi. Setelah selesai itu nanti baru kita presentasikan ke depan. Jadi ke depan nanti ya. Jadi masing-masing nanti sebutkan apa yang menjadi hasil dari diskusi tersebut. Makanya kan ada di coret-coret masing-masing kan. Sudah rapi? Belum? Kami kenapa berdiskusi kan? Itu. Ada tadi hasilnya kamu tuangkan di situ kok tadi? Ada, berarti ada ya. Berarti semua ikut andil dalam diskusi ini kan? Ya berapa itu tidak? Betul. Si Francis? Oke, waktunya kita mau presentasikan ke depan hasil diskusi setiap kelompok. Persiapkan LKPD-mu dan hasil diskusimu yang sudah kamu tuangkan di LKPD, biar nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya. Berarti sudah selesai semua ya? Karena tadi waktu edukasi berapa menit? 25 menit. Dan waktu 20 menit telah habis. Berarti sekarang waktunya kita presentasi. Jadi kelompok siapa yang pertama? Kan kita ada 4 kelompok. Nah, kelompok siapa yang pertama maju? Kelompok 1? Kelompok 3. Nah, untuk masing-masing kelompok perhatikan. Masing-masing kelompok perhatikan yang tampil pertama adalah kelompok 3. Kalau mungkin nanti hasil diskusi mereka ada nanti masukan, boleh dikasih tahu ya, boleh diberi masukan atau pertanyaan nanti ya. Biar lebih sempurna hasil diskusi dari kelompok tersebut. Dan ya sekarang maju yang pertama kelompok 3. Tunjuk tangan dulu semua kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Iya, kalau sudah siap silahkan maju ke depan. Presentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Ayo maju ke depan. Di sini pun boleh, di sini pun boleh. Nah, di sini pun boleh. Lurus saja. Tidak usah kaku. Nah, ini. Nah, katakan dulu tentang apa? Terima kasih buat ibu yang memberikan waktu dan kesempatan buat kami. Kami dari kelompok 3 ingin berpresentasi hasil pengamalan kami. Perkenalkan, nama saya Fede Matbun dan teman saya Setiawan. dan semua. Kami akan membaca analisis
Kami ingin menjelaskan bagaimana mengurangi konsumsi energi listrik di rumah atau di sekolah sehingga tagihan biaya listrik tidak membengkak. Satu, apa saja yang menggunakan energi listrik di rumahmu? 1. Komputer, 2. Kulkas, 3. setrika, 4. Musiko, 5. Pesanin, 6. Lampu, 7. AC, 8 CCTV, 9 CCTV. 2. Bagaimana cara mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan sehingga tagihan biaya listrik di rumah stabil? Caranya yaitu mencabut arus listrik dari alat rumah tangga apabila tidak digunakan. 2. Matikan lampu pada saat bepergian. 3. Matikan komputer atau TV dan pada saat tidak diperlukan. Matikan kipas angin yang dapat saat meninggalkan rumah. Membuat air menambahkan. Membuat jendela dan pintu untuk mendapatkan sinar matahari sebagai penerang. Mematikan komputer atau kulkas pada saat sudah selesai bekerja. Kesimpulannya, menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini akan membuat sekolah maupun rumah serta membantu melestarikan lingkungan dengan mengurangi bisa korban atau mengurangi biaya pengeluaran. Nah, berarti ada berapa solusi yang kalian peroleh dari diskusi kalian untuk mengatasi pemakaian atau konsumsi listrik di rumah atau di sekolah? Ada berapa solusi yang kalian peroleh? Ada berapa? Kelompok 1, kelompok 3? 7. Berarti ada 7 solusi yang kalian dapat dari diskusi mengenai untuk menghemat daripada pemakaian energi listrik. Apakah itu setelah kamu belajar ini, apakah kamu nanti bisa menerapkannya di rumah masing-masing? Bisa. Jadi dari kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada masukan? Iya. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Iya, itulah hasil persentase dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Silakan kembali terlebih dulu. Biar dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Nah, kelompok siapa lagi yang mau maju yang kedua? Kelompok 1. Iya, untuk kelompok 1 dipersilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing. Terima kasih buat Bapak Ibu yang memberikan waktu kepada kami membacakan hasil kami. Masih perkenalkan bahwa saya Ita Istiabulan dari teman saya. Saya Francis Manula. Hasil dari diskusi kami mengenai bagaimana mengurangi konsumsi energi listrik di rumah atau di sekolah sehingga tagihan biaya listrik tidak membengkak. 1. Apa saja yang menggunakan energi listrik di rumahmu? Yang menggunakan energi listrik di rumah adalah komputer, AC, kipas angin, mesin cuci, oven, blender, setrika, dan televisi. 2. Bagaimana cara mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan sehingga tagihan biaya listrik di rumah stabil? 1. Pengertian lampu.
Gunakan lampu LED yang lebih efisien secara energi daripada lampu pijar atau lampu hemat energi LED. Lampu LED dapat menghemat energi hingga 75% dibandingkan dengan lampu pijar konvensional. 2. Mematikan perangkat elektronik. Pastikan untuk mematikan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, charger, dan peralatan lainnya saat tidak digunakan. Banyak perangkat tetap menggunakan daya meskipun dalam mode standar. 3. Penggunaan daya saat tidak ada orang di ruangan. Gunakan sensor gerak atau dimmer untuk lampu di ruangan agar hanya menyalakan saat ada orang di sana. 4. Penggunaan alat elektronik yang lebih efisien. Pilih peralatan elektronik yang memiliki label energi STAR atau memiliki tingkat efisien energi yang lebih tinggi. Perangkat yang lebih tinggi efisien cenderung menggunakan lebih sedikit daya. 5. Peraturan suhu pada AC dan pemanasan. Aturan suhu AC atau pemanasan agar tidak terlalu rendah atau tinggi. Peraturan suhu yang lebih moderat menjadi membuat terlalu rendah atau tinggi. Pengaturan suhu yang lebih moderat dapat membantu mengurangi konsumsi energi secara singkat. 7. Isolasi dan penutupan kebocoran energi. Pastikan rumah atau gedung telah diisolasi dengan baik dan segel kebocoran udara agar udara dingin atau panas tidak keluar dengan mudah. Memaksa perangkat pemanasan atau pendinginan udara bekerja lebih keras. 8. Menggunakan perangkat penghemat energi. Gunakan peralatan tambahan seperti power strip atau alat penghemat energi listrik yang dapat membantu mengurangi konsumsi daya listrik pada truk yang tersambung ke listrik. 9. Edukasi dan kesadaran penggunaan energi. Tingkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan energi yang efisien kepada keluarga atau karyawan. Edukasi tentang kebiasaan penggunaan energi yang baik dapat berdampak besar dalam mengurangi konsumsi energi yang berlebihan. 10. Investasi dalam energi terbarukan. Jika kemungkinan, pertimbangkan untuk menginvestasikan sumber energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin kecil untuk menghasilkan listrik sendiri. Ya, kesimpulannya adalah dapat mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Hal ini tidak hanya dapat membantu mengurangi biaya listrik, tetapi juga dapat mengurangi dampak negatif dari konsumsi energi yang berlebihan. Nah, jadi ada berapa tadi solusi yang kalian peroleh untuk mengatasi pemakaian listrik, energi listrik yang berlebihan? Ada 20, ada 10. Apakah itu bisa dikatakan efisien sehingga pemakaian listrik itu bisa stabil? Bagaimana kelompok satu sekalian? Dari sini sekalian bisa? Bisa. Mungkin dari kelompok yang lain ada memberikan masukan, tambahan atau pertanyaan mengenai hasil diskusi dari kelompok satu. Ada? Nah,
Bagus. Perkenalkan, saya Denis Mendoza dari kelompok 2. Dan saya Roger Alex Frikis Gadinggi. Saya Jendri Alex. Kami ingin menjelaskan tentang bagaimana mengurangi konsumsi energi listrik di rumah atau di sekolah sehingga tagihan biaya listrik tidak membengkak. Apa saja yang menggunakan energi listrik di rumahmu? Mesin cuci, setrika, televisi, es cooker, kulkas, pompa air, pemanas air, lampu, dan kipas angin. Bagaimana cara mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan sehingga tagihan biaya listrik di rumah stabil? 1. Cek dan identifikasi peralatan atau kebiasaan penggunaan listrik yang paling banyak mengonsumsi energi. Fokus pada perangkat besar seperti AC, pemanas air, mesin cuci, dan oven. 2. Penggunaan AC pemanas air. 1. Suhu pada AC agar lebih dingin di musim panas dan lebih rendah di musim dingin. Iya, cara pemakaian peralatan. Mematikan peralatan yang tidak digunakan sepenuhnya. 4. Ganti lampu hijau konvensional dengan lampu LED yang lebih efisien secara energi. 5. Pertimbangkan untuk menggunakan energi terbarukan seperti panel surya ataupun turbin angin kecil untuk menghasilkan listrik sendiri agar dapat mengurangi biaya listrik. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan langkah-langkah ini kita dapat mengurangi biaya tagihan listrik secara signifikan. Penghematan energi tidak hanya membantu mengurangi biaya tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan mengurangi jejak korban. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Jelaskan hasil diskusi kalian dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman yang memberikan waktu kepada kami dalam membacakan hasil diskusi kami dalam upaya mengatasi atau mengurangi pemakaian energi listrik yang berlebihan di rumah tangga. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, terlebih dahulu perkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya bernama Surya Aritonang. Saya bernama Vincent Sigaringgi. Dan saya bernama Usman Kubas. Saya bernama Edwin Sinaga. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Sebelum kami membacakan upaya dalam mengatasi pemakaian energi listrik berlebihan, kami akan membacakan alat-alat energi rumah tangga yang menggunakan energi listrik, yaitu yang pertama bola lampu, yang kedua kipas angin, yang ketiga mesin cuci, Yang keempat, rice cooker. Yang kelima, handphone. Yang keenam, pompa air ataupun sanyo. Dan yang ketujuh, kulkas. Yang ke-8, AC. Yang ke-9, televisi. Yang ke-10, setrika. 11 blender, 12 speaker, 13 flash speaker. Jadi teman-teman, itulah rumah tangga yang menggunakan listrik. Dan di sini kami akan membacakan bagaimana cara mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan. Yang pertama yaitu mematikan lampu jika tidak digunakan terlebih pada siang hari. Kedua, mengganti pola lampu LCD atau hemat energi. Yang ketiga, mematikan semua alat elektronik jika tidak digunakan. Yang keempat, menggunakan air secukupnya.
Yang kelima, membuat atau mendesain rumah dengan keterangan yang cukup. Dan yang keenam, menggunakan kendaraan secara hemat. Yang ketujuh, menggunakan listrik berbayar. Yang kedelapan, minimalkan penggunaan dispenser. Yang kesembilan, maksimalkan penggunaan pintu dan jendela. Yang kesepuluh, menanam tanaman di rumah agar sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan AC atau kipas angin. Yang ke-11, mencabut charger handphone jika sudah tidak digunakan. Yang ke-12, mematikan charger. Yang ke-13, mengatur suhu kulkas agar hemat energi. 14, memanfaatkan cahaya matahari. Yang ke-15, servis peralatan secara berkala. 16. Mengurangi penggunaan mesin pengering. 17. Tidak memasukkan makanan panas ke dalam kulkas. 18. Lebih baik menggunakan laptop dibandingkan PC. 19. Jangan sering-sering menyalakan dan mematikan AC. 20. Lakukan penghematan listrik bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah agar lebih maksimal. Jadi teman-teman, itulah beberapa cara yang dapat kami sampaikan dalam mengatasi pemakaian listrik yang boros. Jadi apa yang menjadi kesimpulan dari poin-poin yang kalian sebutkan ini? Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu energi listrik sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, tetapi kita juga harus menghemat energi listrik supaya mengurangi pembayaran energi listrik di rumah tangga dan karena salah banyak manusia yang menggunakan energi listrik. Betul. Nah, dari teman kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan mengenai solusi atau saran atau masukan mengenai hasil diskusi dari kelompok keempat. Ada? Nah, berarti semuanya sudah cocok solusi untuk mengatasi pemakaian energi yang berlebihan. Nanti kalau kelompok keempat nanti ada berapa poin? Ada 20 poin. Jadi itu semua merupakan solusi untuk mengatasi pemakaian energi yang berlebihan ya. Sehingga ketika tiba saat pembayaran tagihan listrik bisa stabil. Ya, jadi itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 silakan ditutup baru kembali ke tempat duduk. Sekian dari diskusi kami kelompok 4. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk jadi nanti semua kelompok mengumpulkan LKPD-nya ke Ibu ya. Karena tadi kalian sudah mendiskusikan masalah yang terjadi mengenai pemakaian energi listrik dan sudah kalian presentasikan ke depan dan masing-masing sudah menyebutkan atau sudah ada saran tentang bagaimana agar pemakaian energi listrik itu bisa lebih efisien, tidak terlalu banyak untuk mengurangi tagihan biaya listrik. Nah, karena presentasi setiap kelompok sudah selesai, itu tadi kan kelompok, artinya semua satu kelompok itu mendiskusikan, memperoleh hasil. Sekarang Ibu mau mengasih tugas mandiri, berarti ini individu, berarti perseorangan. Setiap orang nanti mengerjakan tugas itu sebagai asesmen sumatif. Sudah? LKPD-nya masing-masing tentukan dulu ke Ibu terlebih dahulu. Setelah itu nanti kerjakan tugas sendiri yang Ibu bagikan. Nah, satu orang dari kelompok angkat LKPD-nya ke depan.
Sudah? Nah, itu dikerjakan secara perseorangan. Ibu kasih waktu 15 menit. 15 menit ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas mandirinya. Ditulis namanya, di situ ada pilihan berganda dan juga ada esainya. Jadi mengerjakan esainya dari bahan ajar. Perhatikan di situ kan ada di situ rumus bagaimana mencari energi kinetik dan energi potensial. Jadi baca, pahami, lalu kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah selesai nanti baru dikumpulkan sama ibu. Kenapa? Ya, di situ aja langsung dijawab ya. Bisa disilang, bisa digulagi. Kalau pilihan bergandanya. Kalau ada yang kurang paham untuk mengerjakan tugas mandirinya, ditanya ke ibu, tunjuk tangan, sebutkan namamu, tanyakan ke ibu. Nomor 2.
dikerjakan. Itu tugas mandiri, jadi pribadi, bukan lagi diskusi. Paham ya? Itu tidak diskusi lagi ya. Itu tugas mandiri. Itu kan ada di buku bacaannya kan, di bahan bacaannya. Sudah selesai Prianto? Ini tidak diskusi lagi ya, ini tugas mandiri, jadi dikerjakan sendiri bukan diskusi. Kalau diskusi berarti satu kelompok itu mengerjakan. Kalau ini kan tugas mandiri, berarti individual, sendiri. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi. Berarti jam 11.40 nanti, jam 10.40 kan dikumpulkan. Berarti jam 11.20 dikumpulkan. Nah, perhatikan ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Setelah 3 menit lagi nanti kumpulkan tugas mandirinya ya. Tidak lagi diskusi mengerjakannya, tapi sendiri. Karena sudah selesai tadi fase untuk diskusinya, sekarang untuk sendiri lagi. Bagaimana Chris? Waktunya telah habis untuk mengerjakan asesmen mandirinya. Silahkan dikumpulkan ke depan. Tugas asesmennya. Masing-masing murid ibu kumpulkan ke depan. Tugas asesmennya dikumpulkan ke depannya. Saya kumpulkan. Buat di meja, kumpulkan di depan. Kumpulkan. Ya, kumpulkan di depan. Semuanya dikumpulkan ke depan.
Ya, semuanya sudah mengumpulkannya. Berarti sudah selesai semua mengumpulkan asesmen mandiri atau tugas secara individual. Berarti tugas sendiri-sendiri. Nah, sekarang karena tugas asesmennya sudah selesai, ini sudah mengumpulkan tugas asesmennya. Sekarang ibu memberikan sama kalian, sama anak-anak ibu kesempatan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai upaya mengatasi atau bagaimana cara mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan sehingga biaya tagihan listrik baik sektor rumah tangga ataupun sekolah bisa efisien atau stabil. Nah, dari anak-anak ibu siapa yang bisa menyimpulkan? Oh iya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Iya, untuk menyimpulkannya dari kelompok 4 yang bernama Surya. Silakan ke depan. Oh, Surya, simpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari hasil pembelajaran hari ini dapat disimpulkan agar pemakaian energi listrik lebih efisien, maka perlu adanya 1. Kesadaran tentang pentingnya efisiensi pemakaian energi listrik. 2. Mematikan peralatan yang menggunakan energi listrik bila tidak diperlukan karena itu sangat bermanfaat bagi masyarakat secara finansial. Jadi itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Nah, ya, terima kasih. Ya, jadi kesimpulan, ya silakan duduk ya. Jadi kesimpulan tadi dari pembelajaran kita sudah disimpulkan oleh salah satu teman kalian yang bernama Surya dari kelompok 4. Energi listrik yang berlebihan. Dengan cara bagaimana ketika tidak diperlukan lagi alat-alat elektronik di rumah yang menggunakan listrik, maka dimatikan. Lebih baik dimatikan karena itu juga bisa membantu untuk mengurangi biaya tagihan listrik baik sektor rumah tangga ataupun sekolah. Kasih selembaran mengenai refleksi dari siswa itu bisa nanti dikerjakan, baca terlebih dahulu apa saja yang menjadi refleksi itu. Ya, jadi bisa kamu isi nanti, bisa kamu isi bagaimana perasaanmu saat pembelajaran hari ini, bisa kamu isi. Ya, jadi ini ibu bagikan per individu, jadi tidak kelompok mengisi ini ya, tetapi sendiri. Sendiri nanti diisi refleksi siswanya ya. Nanti itu ibu simpulkan.
energi terbarukan. Itu untuk materi selanjutnya ya. Itu untuk materi selanjutnya. Dan berarti itu diingat ya. Untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya kita masuk pada